Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakan Furkon Sukmana Putra. Sebagai pembicara satu dari tim Kontra, izinkan saya untuk memaparkan pandangan kami mengenai ekspor benih lobster di Indonesia. Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang penting di Indonesia. Lobster memiliki harga yang cukup tinggi serta peminat yang tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, lobster seringkali dijual ke luar negeri untuk kegiatan ekspor. Mengapa? Karena harganya yang cukup tinggi. Penyebab harga lobster yang tinggi adalah kondisi laut yang tidak selalu baik. Laut yang bergelombang serta ombak yang tinggi menyebabkan proses pencarian lobster menjadi terhambat, sehingga harganya menjadi tinggi dan tidak dapat ditangani oleh pasar dalam negeri. Harganya yang cukup tinggi serta jumlahnya yang terbatas di laut menyebabkan para eksportir memilih untuk membeli benih dibandingkan untuk menjual lobster dewasa. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu terganggunya keberlangsungan dan kehidupan lobster di laut. Lobster termasuk salah satu hewan yang memiliki survival rate kecil, yaitu hanya sebesar 0,01%. Jika dianalogikan, dari 10.000 benih lobster, hanya satu yang dapat menjadi ukuran dewasa dan dimanfaatkan. Hal inilah yang menyebabkan lobster menjadi hewan yang langka serta memiliki harga yang cukup tinggi. Lalu, apa dampaknya ke lingkungan? Lobster yang diekspor dalam bentuk benih akan mengurangi jumlah benih lobster yang berada di alam. Jumlahnya yang berkurang menyebabkan kemungkinan lobster untuk menjadi dewasa semakin turun. Sehingga jumlahnya yang menjadi dewasa akan menurun dan akan mengganggu sustainability-nya di masa depan. Hal inilah yang menyebabkan perlunya adanya pelarangan pada ekspor benih lobster untuk menjaga sustainability-nya serta meningkatkan daya produktivitas pada lobster di dalam negeri. Alasan lain diperlukan adanya pelarangan pada ekspor benih lobster adalah penanganannya yang belum maksimal. Benih lobster seringkali mati pada saat proses ekspor. Hal inilah yang menyebabkan jumlahnya semakin berkurang saat diterima oleh eksportir dan harganya yang menjadi rendah ketika kualitasnya menurun. Tingkat kematian yang tinggi serta penurunan kualitas pada benih lobster menegaskan perlunya adanya pelarangan terhadap ekspor benih lobster untuk menjaga sustainability-nya di Indonesia. Jika sustainability terjaga, maka lobster dapat hidup dan tumbuh dengan maksimal. Dan ini menegaskan bahwa kami dari kelompok Kontra menolak adanya ekspor benih lobster untuk menjaga sustainability-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Octaviani Wibowo. Sebagai pembicara kedua, saya akan memperkuat argumentasi dari pembicara pertama. Berbicara tentang adanya eksploitasi benur yang ada di Indonesia, tidak dipungkiri bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pengambilan benur secara ilegal. Namun, bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan mencegah adanya eksploitasi ini yang berdampak pada kepunahan banyaknya lobster di Indonesia? Dengan cara yang paling baik adalah melakukan penyetopan dan membuat undang-undang untuk memberhentikan adanya ekspor benur dilakukan. Hal ini terjadi karena jika hal tersebut terjadi, maka potensi adanya lobster di Indonesia yang tadinya sangat beragam dapat berkurang. Hal ini menyebabkan banyak sekali kekurangan dan kerugian dalam jangka panjang yang akan dirasakan oleh Indonesia. Menurut Kementerian Perikanan dan Kelautan tahun 2020, pada Permen KP nomor 12, diketahui bahwa potensi pengembangan benur di Indonesia harusnya dikembangkan. Dengan adanya penetapan ini, diketahui bahwa teknologi dalam penerapan budidaya benur akan ditingkatkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun, cara yang dapat dilakukan agar hal tersebut dapat terjadi adalah dengan tidak melakukan adanya ekspor benur. Mengapa hal ini diterapkan? Hal ini karena adanya ekspor benur ke luar negeri mengurangi adanya berbagai macam kualitas benur yang dibutuhkan untuk pengembangan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, dengan mendukung adanya ekspor benur tersebut, diketahui dalam jangka panjang bahwa ekspor ini akan membawa dampak kerugian. Dengan adanya potensi-potensi negatif tersebut, dengan pemberhentian ekspor benur yang ada di Indonesia, berarti kita telah mendukung adanya potensi pengembangan teknologi untuk pembudidayaan lobster. Dikutip dari Kompas pada tahun 2020, menurut Dr. Insinyur Suminto, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip,
Diketahui bahwa apabila benur dilepaskan di alam, potensi kehidupannya hanya terdapat 0,01%. Artinya, apabila langsung ditangkap, maka kemungkinan kepunahannya akan sangat besar. Dengan hal ini, perlu adanya suatu tindakan berupa pengembangan, yaitu budidaya, agar kelestariannya tetap terjaga. Pembudidayaan lobster dapat meningkatkan setidaknya 40% kehidupan nyata dari lobster itu. Oleh karena itu, adanya kebijakan pemberhentian ekspor benur merupakan salah satu cara yang tepat. Mengingat dengan adanya Permen KP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mengingat adanya agar Indonesia memiliki perkembangan dalam dunia perikanan dan kelautan, maka potensi besar dalam pembudidayaan lobster ini harus didukung dengan adanya pemberhentian ekspor benur. Kemudian, bagaimana nasib para nelayan penangkap benur yang telah menggantungkan mata pencariannya pada penangkapan benur? Maka seharusnya tindakan pemerintah memberikan subsidi serta pemberdayaan kepada mereka agar mereka dapat melakukan suatu pencarian uang secara mandiri tanpa harus menggantungkan pada benur harusnya dilakukan. Atau pemerintah harusnya menerapkan suatu sistem di mana apabila nelayan melakukan penangkapan benur, maka dilarang untuk diekspor. Hal ini dapat berdampak baik secara jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek tidak dapat dirasakan, namun pemberdayaan yang harusnya dilakukan dan didukung oleh berbagai kebijakan yang ada dapat memberikan suatu ekosistem yang baik serta menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat bersaing dalam bidang perikanan dan kelautan, terutama pada komoditas lobster. Diketahui bahwa Indonesia belum dapat bersaing dengan kompetitor besar seperti Vietnam dan Malaysia. Padahal keberagaman dari lobster yang ada di Indonesia memiliki beraneka ragam dan memiliki potensi yang lebih besar daripada negara-negara lain. Oleh karena itu, harusnya adanya penetapan kebijakan ini dapat diterapkan dan lebih dipikirkan dengan matang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan pemikir dan pembicara sebelumnya. Perkenalkan, saya Mira Halizah Septiana sebagai pembicara 3 yang teguh menolak adanya kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia. Seperti yang diketahui, bahwa lobster merupakan salah satu komoditas budidaya yang potensial di Indonesia. Sayangnya, lobster sering dijual ke luar negeri karena memang harganya yang menggiurkan dan konsumsi lobster di Indonesia belum mampu bersaing dengan pasar luar negeri. Namun, lebih parahnya, ekspor benih lobster lebih marak dilakukan daripada lobster dewasa karena memang harga ekspor benih lobster jauh lebih tinggi. Tentu saja, hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem laut Indonesia. Diketahui bahwa survival rate dari benih lobster sangat rendah, ditambah dengan adanya ekspor benih lobster yang akan mengurangi ketersediaan stok benih untuk menjadi dewasa hingga dapat dijual di Indonesia. Kerugian juga dapat dialami karena benih lobster mengalami kematian dalam jumlah yang besar karena perubahan kondisi lingkungan saat proses pengeksporan. Kami juga menyadari bahwa pelarangan ekspor benur di Indonesia mengakibatkan terjadinya penyelundupan secara ilegal. Namun, sangat tidak bisa dipungkiri bahwa ekspor benur juga dapat menyebabkan kepunahan pada komoditas ini. Jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah kepunahan tersebut adalah dengan memberhentikan adanya ekspor benur. Kami meyakini bahwa pelegalan ekspor benur tidak akan memenuhi sustainability sumber daya laut di Indonesia. Kerugian akibat ekspor benur yang ada di Indonesia juga tidak terelakkan. Sudah jelas ada regulasi yang mengatur tentang pelarangan ekspor di Indonesia. Pelarangan tersebut harus diikuti usaha pengembangan budidaya yang ada di Indonesia dengan meningkatkan teknologi budidaya. Adanya ekspor benur juga mengakibatkan berkurangnya kualitas yang dibutuhkan untuk pengembangan budidaya yang pastinya akan menyebabkan kerugian yang bersifat jangka panjang. Potensi hidup lobster hingga dewasa juga tidak bisa dijadikan alasan, sebab ketika benur lobster langsung ditangkap, maka pasti tingkat kematian benur akan terus berkurang. Alasan tersebutlah yang mengakibatkan kelestarian lobster di Indonesia dapat terancam.
Memajukan negara sama dengan memajukan masyarakat. Dengan hal ini, masyarakat nelayan pembudidayalah yang harus diutamakan. Masyarakat nelayan akan berdampak pada perizinan ekspor benih lobster. Pemerintah seharusnya dapat memperhatikan masyarakat nelayan tersebut dengan memberikan subsidi serta perbaikan teknologi serta infrastruktur budidaya. Pada kenyataannya juga, Indonesia belum dapat bersaing dengan para kompetitor. Realitasnya, sumber daya lobster di Indonesia sangat beragam, dan jika dikembangkan lebih masif lagi, Indonesia dapat bersaing dan tidak kalah jauh dengan negara lainnya, agar dapat membuat Indonesia dipandang di bidang perikanan dan kelautan di mata dunia. Kami tetap mengukuhkan diri sebagai pihak yang menolak adanya ekspor benih lobster di Indonesia. Kami yakin memberikan ruang pembudidaya lobster agar dapat mengembangkan usaha budidayanya akan memberikan dampak jangka panjang yang baik, alih-alih menyelesaikan masalah sementara tanpa memikirkan solusi jangka panjang. Kami tetap akan mendukung adanya pelarangan ekspor benih lobster di Indonesia. Perkenalkan kembali, saya Hakan Furkon Sukmana Putra sebagai pembicara satu dari tim kontra. Pada mosi kali ini, izin menyampaikan closing statement dari saya. Lobster merupakan komoditas ekspor penting bagi Indonesia. Harga lobster terbilang cukup tinggi dan memiliki pasar di luar negeri yang sangat luas. Harga yang tinggi disebabkan oleh cara penangkapannya yang terbilang sulit dan jumlahnya yang terbatas. Survival rate yang rendah menyebabkan jumlah lobster dewasa juga sangat kecil. Akibatnya, para eksportir lebih memilih untuk mengekspor benih lobster daripada mengekspor lobster dewasa. Harga benih yang lebih rendah dibandingkan lobster biasa menyebabkan eksportir lebih memilih untuk menjual dalam bentuk benih daripada dalam bentuk lobster dewasa. Adanya ekspor benih menyebabkan jumlah lobster di alam semakin rendah, karena lobster belum sempat mencapai tahap dewasa dan sudah dipanen ataupun diambil untuk diekspor. Jumlahnya yang semakin rendah dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakstabilan serta terhambatnya sustainabilitas dari benih hingga ke dewasa, sehingga dibutuhkan adanya pelarangan ekspor benih lobster ke luar negeri. Alasan lain adalah ekspor benih lobster tidak dilakukan dengan metode yang tepat sehingga menyebabkan lobster mati saat proses perjalanan. Kematian pada benih lobster serta penurunan kualitasnya menyebabkan harga jualnya menjadi turun dan menyebabkan harganya jatuh dan tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu, kami dari tim kontra menolak adanya ekspor benih lobster untuk menjaga sustainabilitasnya di alam. Solusi terbaik yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga kelangsungan ekosistem lobster yang ada di Indonesia adalah dengan memberlakukan sistem untuk tidak mengekspor benur ke luar negeri. Hal ini juga dapat berpengaruh pada dampak panjang pada pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Karena pengembangan ini dibutuhkanlah benur-benur yang berkualitas baik, sehingga adanya ekspor benur yang dilakukan menyebabkan banyaknya potensi benur ini dapat terhalangi oleh adanya kondisi tersebut.